warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Alhamdulillah, kaum muslimin wa muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan hakikat daripada syukur itu adalah dengan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah dengan mentaati zat yang memberikan nikmat kepada kita. Apa saja yang menjadi kebutuhan kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita kali ini adalah tentang sholat, yaitu sholat berjamaah. Ya, sholat, arti daripada sholat ini feedback ya. Coba sambil sholat ini adalah cara memakmurkan masjid ya. Adalah cara untuk memakmurkan masjid. Dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah 18, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanya mereka yang mempunyai iman kepada Allah, mereka yang mempunyai iman tentang hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini sifat iman, wasfuhum bil iman nafi' wa bil qiyam bil amal salihah allati ummuha shalah wa zakat wa bi khasyyatillah allati hiya aslu kulli khairin fa haula umar masajid ala al-haqiqah. Syekh Nasir Sa'di mengatakan di antara sifat yang Allah berikan di dalam ayat ini adalah orang-orang ini mempunyai iman. Ya. Orang-orang yang disebut dalam ayat ini adalah yang mempunyai iman yang bermanfaat, menjalankan amal soleh yang induk
pokok daripada amal soleh itu adalah sholat dan zakat. Dan rasa takut kepada Allah adalah merupakan pokok dari segala kebaikan. Rasa takut kepada Allah adalah pokok dari segala kebaikan. Beliau mengatakan haula'i ummaril masajid 'ala al-haqiqah wa ahluha alladziina hum ahluha. Mereka ini semua yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat At-Taubah ayat 18 yang beriman, beramal soleh, melaksanakan sholat, zakat, dan takut hanya kepada Allah. Mereka yang bisa memakmurkan masjid secara hakiki dengan sebenarnya. Wa amma man lam yu'min billahi wala bil yawmil akhir wala 'inda khasyyatul fahada laisa min ummar masajidillah. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak takut kepada Allah, hakikatnya dia bukan orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Wala min ahliha alladziina hum ahliha wa in za'ama dzalika wadda'a. Dan dia bukanlah orang yang berhak menjadi keluarga atau sahabat dari masjid itu sendiri. Tidak berhak menyandang seorang yang senang dengan masjid, memakmurkan masjid. Walaupun dia itu mengaku-ngaku dirinya orang yang paling memakmurkan masjid. Kata beliau, Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini sebagai muqaddimah. Kita sebagai para jamaah, baik ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah Allah menggambarkan bagaimana orang yang bisa memakmurkan masjid. Masjid, alhamdulillah kita sudah bisa rasakan dan kita lihat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta pertolongannya bisa seperti ini. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas bantuan daripada donatur, yang itu semuanya akan menjadi ladang pahala baginya yang tidak akan mungkin sia-sia baginya. Karena siapa yang bangun untuk Allah, ya, karena Allah masjid, maka akan dibangunkan baginya rumah, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya sudah kita bahas. Setelah itu maka ya kewajiban kita untuk apa? Memakmurkan masjid. Dengan tadi apa yang sudah ini sebagai apa? Masjid ini sebagai center, sebagai pusat, sebagai tempat untuk apa? Untuk menjaga keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kita masuk masjid, alhamdulillah, hati ini terasa basah, terasa sejuk, terasa menyenangkan, ya, dari kepenatan, keletihan, ya, yang telah membuat kita ini capek lahir batin, dari pagi kerja, pulang sore, belum sampai kerja aja sudah capek, ya enggak, di jalan, ya, pulang kerja tambah lagi capek. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, nggak boleh terlepas, nggak boleh, ya, karena sholat ini adalah perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diterima Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung ke atas langit, bahkan di langit yang paling atas, ya, di Sidratul Muntaha. Jadi bukan main-main sholatnya, ya, bukan main-main. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Ini pengertian. Kita masuk dalam poin dari muqaddimah.
Sekarang poinnya, pengertian sholat. Tadi kan sholat berjamaah, jadi sholat dulu. Sholat pengertiannya adalah secara bahasa doa. Washolli alaihi, ya, sebagaimana dalam sebuah ayat, dan doakan kepada mereka, ud'u lahum. Jadi sholat secara bahasa doa. Kemudian apakah kita lantas berdoa saja cukup, tidak melaksanakan sholat? Maka salah, itu hanya sekedar pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sholat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ma'an niyati bisyara'idha makhsusatin. Saya langsung bacakan dari kitab Sahih Sunnah Syekh Abu Malik Kamal bin Said Sahih. Salat secara istilah syar'i adalah bentuk peribadatan kepada Allah dengan bacaan dan gerakan yang tertentu, dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan niat karena Allah, dilakukan dengan syarat-syarat yang khusus, dilakukan dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi itu makna daripada sholat. Jadi sholat tadi secara istilah syar'i satu ibadah tertentu, dari ada ibadah yang bentuknya adalah gerakan dan bacaan, kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sudah kita ketahui bersama, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ini juga perlu dipelajari. Saya pernah belajar ngaji baru beberapa pertemuan ya, sudah sebelum pandemi ya, salah satu masjid ternyata sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Memang lama ya. Saya bawa kitab sifat salat Nabi SAW dengan takbir ila taslim ka'annaka tarawha. Sifat salat Nabi SAW dari takbir sampai salam seakan-akan Anda melihatnya, sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian, wahai para sahabatku, melihat aku sholat. Dicontohkan ya, dengan bacaan atau dengan praktek langsung oleh Rasulullah SAW, dan perintahnya jelas. Sholatlah kalian sebagaimana Anda melihat aku sholat. Dari gerakannya, dari bacaannya, tidak ada yang tersisa, semuanya diajarkan. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Belajar iya, amal tidak, salah ya. Beramal iya, tapi tanpa belajar, amal tanpa ilmu, salah juga. Yang benar adalah belajar ilmunya lalu diamalkan. Ini nggak belajar, nggak amal, salah kan, dua-duanya. Salah satunya aja salah. Begitu. Karena itu ibadah syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ini ibadah hati, hanya kita dengan Allah, dan itu yang akan dituntut oleh Allah. Ya, makanya ketika kita doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Punya sholatku, ibadah, hidup matiku untuk siapa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, enggak. Kemudian yang kedua adalah harus mengikuti sunnah, contoh dari Rasulullah SAW. Jelas tadi dalam riwayat Imam Bukhari,
Sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana Anda melihat aku salat. Sekarang siapa parameter ukuran salat? Ini ibadah zahir, ini ibadah zahir. Kalau tadi ibadah batin, hati kita, kekhusyuan kita, tumakninah kita, itu ibadah batin. Ketakutan kita, rasa harap kita, ya itu semuanya ibadah batin, harus dihadirkan. Kemudian ada ibadah lahiriah yang zahir kelihatan, bagaimana ucapannya, bagaimana gerakannya, ya. Nabi ya memberikan contoh bahwasanya takbir itu dengan mengangkat tangannya setentang bahu atau setentang telinga. Ini yang dicontoh Allah, atau setentang telinga, ya. Tidak di dada kita atau di atas telinga, ya. Semua gerakan. Mengucapkan takbir, bisa takbir dulu Allahu Akbar baru angkat, atau bersama Allahu Akbar, atau gerakan dulu Allahu Akbar. Semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan saya pernah bahas ini, ya. Ini jadi pelan-pelan sampai melihat dalam di tempat sujud, an-nadhar ila makani sujud itu sunnah, bahkan kewajiban. Sampai sebelum sholat sudah harus lihat masuk. Gitu. Kalau enggak sudah hilang apa? Hilang kekhusyuan. Dan itu termasuk sariqah, pencurian setan. Kalau kita melihat tempat sujud, Allah melihat kita. Kalau kita sudah tidak melihat tempat sujud, Allah pun tidak sudi untuk melihat. Ya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diam, jangan langsung. Itu Allah jawab, ya, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab lagi, ya, ini antara aku dan hambaku. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat pertama. Jadi dibagi 7 Pak Al-Fatihah itu. 3 tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini buat Allah semua ini. Pujian, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku sedang muliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertama. Ini antara aku dan hambaku. Setengahnya untuk hambaku, setengahnya untukku. Siapa yang tahu mana yang untuk Allah, mana yang untuk hambanya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tahu? Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Allah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah ya Allah aku minta pertolongan. Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Pernah ngaji mungkin? Lupa ya? Tahu? Lupa. Iya, karena wudhu ini untuk Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, menyembah. Jadi persembahan hanya milik Allah. Kalau kita tahu, paham tentang sholat, Masya Allah. Iya, karena wudhu hanya untuk ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan tidak kepada ini milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan ini untuk manusia, untuk hamba. Hanya kepada aku meminta
pertolongan. Nah, selebihnya silahkan bagi hambaku apa yang dia minta. Setelah itu permintaan semua doa. 3. Kalau tadi milik Allah 3, kemudian pertengahan antara Allah dan hambanya, kemudian 3 permintaan selanjutnya adalah milik hamba. Permintaan pertama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Kalangan nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang membenarkan, beriman, syuhada, sholihin, orang-orang yang soleh. Permintaan yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim walad, bukan jalan yang dimurkai untuk orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak beramal, dan bukan jalan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani, yaitu mereka beramal tanpa ilmu. Permintaan. Terus kemudian diakhiri dengan amin. Karena kita minta, karena itu doa. Apa artinya amin? Allahumma stajib, ya Allah, ijabahkan, kabulkanlah doa kami, insyaallah. Itu sholat ya. Sholat. Jadi orang Islam nggak boleh tinggal sholat, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kemudian sesuai dengan apa? Sesuai dengan kewajiban sholat berjamaah. Kewajiban sholat berjamaah. Tadi sholat secara apa namanya? Secara istilah sudah saya jelaskan. Kemudian kedudukan sholat belum ya? Kedudukan sholat. Kedudukan sholat itu sendiri ya sebagai kewajiban. Kewajiban yang Allah wajibkan, perintahkan pada orang Islam. Kemudian termasuk rukun Islam yang kedua. Ini yang pertama, kewajiban, dan termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, hadisnya panjang. Ya, rukun Islam tentang sabda Nabi, Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Rukun Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Awwal ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika baik salatnya, sungguh dia beruntung dan sukses. Jika rusak salatnya, sungguh dia merugi. Ya, sungguh dia merugi. Ini hadisnya ya. Ini kedudukan sholat. Dan banyak ya amal sholat. Kemudian saya akan bacakan hukum sholat. Ya, hukum sholat. Tadi sudah dijelaskan hukum sholat itu sendiri wajib ain bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, bagi yang meninggalkan maka haram, bahkan dosa besar. Sebagian mengatakan jika dia meninggalkan sholat, kalau dia malas, sebagian para ulama mengatakan dia kafir, telah keluar dari Islam. Sebagiannya lagi mengatakan tidak, ya, karena ini dosa besar. Dan ini bukan dosa yang bukan dosa kecil, dosa besar. Walaupun bukan syirik, walaupun tidak murtad, tapi dosanya sangat besar. Sampai-sampai ya Nabi pernah mengatakan perbedaan antara orang Islam dan orang Muslim adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia kufur. Ya, akhrajahu Tirmidzi. Kita takut dengan ancaman ini. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun pendapat yang yang kuat, yang rajih, orang yang meninggalkan sholat adalah tidak
keluar dari Islam, tetapi dosanya sangat besar. Bahkan dosanya ini melebihi besarnya melebihi dosa mencuri, dosa zina, dosa minuman keras, dosa penghisap ganja atau narkoba yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada orang yang selingkuh, orang yang zina, kita kan langsung marah kan? Ya, kadang-kadang sampai dihukum masa, dikebukin. Padahal dosa orang yang meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dari mereka itu. Kok kita tenang-tenang saja melihat anak-anaknya nggak sholat, melihat pasangannya nggak sholat? Nah ini sayang, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah wa'mur ahlaka bis sholat. Nah, apa dalilnya? Surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, sabar dengannya. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Aku tidak meminta darimu, kata Allah, rezeki. Ya, bahkan kami yang memberikan rezeki kepada kalian, wal aqibatu littaqwa, dan akibatnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bagi kita sebagai kepala rumah tangga, ayah. Demikian juga ibu. Nabi pernah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu ya bertanggung jawab, pemimpin, jadi pemimpin, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, anak dan istrinya. Dan seorang istri merupakan pemimpin untuk rumah suami dan untuk anak-anak suaminya. Maka kalian semua pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan bagi orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya yang masih kecil-kecil untuk sholat mulai umur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya. Perintahkan anak-anakmu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Ya, wa hum abna'u asyrin. Dan mulai dipukul anak-anakmu untuk sholat kalau dia enggak taat umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat itu umur 10 tahun. Jadi 7 tahun mulai dibiasakan, 10 tahun mulai ada tindakan fisik harus, ya. Bukan hanya sedikit nada tinggi suaranya, tetapi dengan fisik. Ya, ini namanya pukulan mendidik, bukan pukulan menyiksa. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat. Baik, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat jamaah. Ya, ini adalah mempunyai keutamaan yang besar. Ya, keutamaan. Sebagaimana Nabi mengatakan, sholat jamaah itu keutamaannya dibanding sholat sendiri adalah lebih besar 25 derajat, 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 27 derajat. Ya, 27 derajat. Ya. Dalam riwayat yang lain 27 derajat. Sama-sama riwayat Imam Bukhari dan lafaz yang lain. Sama-sama riwayat Imam Bukhari. Itu satu. Kemudian orang yang sholat jamaah ke masjid, wudhu dulu di rumah, ya. Wudhu dulu di rumah, wudhunya di rumah. Perkara dia batal lagi nanti di jalan, nanti wudhu lagi di masjid, nggak apa-apa. Wudhu dulu di rumah. Ya, kemudian selesai wudhunya diperbagus, disempurnakan. Kemudian menuju ke masjid, setiap langkahnya itu satu langkah itu
dihapuskan dosa, satu langkahnya lagi dinaikkan derajat. Betapa besarnya pahalanya. Belum sholat, belum, tetapi dia mendapatkan pahala itu. Ya. Itu keutamaan. Ini masih dalam satu hadis ya, saya simpulkan. Ya. Sholatul rajul fil jama'ati tudha'afu 'ala sholati fi baiti wa fi suqi 25 dhifan. Salatnya seseorang itu ya dalam masjid secara berjamaah dilipat gandakan daripada sholat sendiriannya di rumah atau di pasarnya 25 derajat. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Hal itu ketika dia wudu dan memperbagus wudunya di rumah ya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar rumah ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada motivasi keluarnya kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutbatan illa rufi'at lahu biha darajah wa quta'an biha khati'ah. Maka setiap langkahnya itu satu langkah, dia akan dinaikkan derajat, satu langkahnya lagi yang lain akan dihapuskan satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Keutamaan yang lain. Ketika dia sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat pun akan senantiasa berselawat atasnya, mendoakan padanya. Malaikat mendoakan seorang yang sholat jamaah di masjid. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma arhamhu, ya berikan kesejahteraan kepadanya. Wala yazalu ahaduhum fi sholati man tadhara shalah, dan dia akan mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Jika seperti ini, kita habis sholat apa? Maghrib, kemudian kita ada kajian, alhamdulillah, nunggu sholat berikutnya, itu terhitung mendapatkan pahala sholat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka sholat bagi laki-laki udah cukup. Belum. Udah ya. Assalamualaikum. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Pak Heru silakan ya. Kalau sesi ini nggak tuntas, kita satu sesi lagi. Ya boleh. Ini benar nih, udah masuk. Belum kan? Belum. Baik, kita insya Allah akan sambung ke sesi berikutnya. Kita tanya jawab aja ya. Gimana? Karena ini silakan. Nah, ya boleh. Saya berikan waktu untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin dari sebagian dari kita pernah punya masa lalu ya, dari masa kita akil balik, Iya. remaja, Iya. ada waktu sholat yang tertinggal tanpa uzur. Iya. Bagaimana kita di masa sekarang yang sudah mengetahui waktu sholat itu, namanya Untuk ketertinggalan itu? ya ketertinggalan itu ya. Itu tadi dia meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja. Tanpa uzur atau ada uzur? Oh, gitu. Kalau tanpa uzur berarti dia ya. Tadi jawabannya dua juga, tafsir itu dirinci. Kalau dia meninggalkan sholat karena uzur dan tapi dia mestinya harus qadha, diqadha. Uzur itu banyak. Meninggalkan sholat itu karena hujan, karena sakit ya. Kemudian dia nggak paham bagaimana cara qadha, ya sudah dia qadha saja. Silakan lihatkan sholat untuk mengganti sholat yang dia ingat waktu itu, mungkin waktu itu di rumah sakit 4 hari, ya udah 4 kali 4, silakan. Kalau tanpa uzur udah bertahun-tahun, 2 tahun, waduh, udah 2 tahun, 5 tahun kali berapa itu? Iya, dari masa akil balik sampai sekarang. Baik. Udah itu sudah istighfar dan taubatan nasuha. Tidak ada satu pun dosa kecuali Allah pasti akan mengampuninya kalau dia taubatan nasuha, banyak istighfar, dan dia banyak untuk sholat rawatib. Untuk dalam hadis itu sahih ya.
Di antaranya taubatan nasuha, banyak istighfar, kemudian dia banyak sholat rawatib yang itu akan menambal sholat-sholat yang tertinggal, yang terlewatkan. Begitu. Wallahu a'lam. Semoga antum bersabar ya, Pak Ewi bersabar, antum bersabar. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Masih ada 1 pekan lagi, bener, 1 sesi lagi insya Allah. Kita tetap masih membahas tentang sholat. Nanti Ramadan silahkan antum bisa fokus untuk menunaikan ibadah Ramadan, sholat, amal dan lain. Kalau ada kajian nggak mungkin, paling subuh. Ini kan itu nanti bahas lebih lanjut. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kiranya kita belajar sholat supaya kita ini sedikit demi sedikit ada pencerahan ya, sedikit setetes ya, bukan siraman rohani tapi tetesan rohani. Semoga ini tidak mengurangi niat kita, insyaallah akan diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.